Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa semuanya. Bertemu kembali dengan saya Hakul Yakin dalam pembelajaran ilmu komputer. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang belajar database manajemen sistem MySQL. Ini sangat cocok bagi rekan-rekan mahasiswa, siswa dan umum yang mau belajar bagaimana menggunakan dan mahir dalam menggunakan aplikasi database MySQL. Nah, ini merupakan pertemuan pertama kita dalam mata kuliah berseri database MySQL ini. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas terlebih dahulu tentang pengantar database atau pengantar basis data. Rekan-rekan mahasiswa semuanya, mungkin kita sering bertanya-tanya, kenapa waktu kuliah kita belajar mata kuliah basis data atau database. Nah, apalagi ketika di perkuliahan ada basis data 1 atau sistem basis data, kemudian analisis dan perancangan, kemudian yang ketiga ada manajemen basis data. Nah, jadi basis data itu di waktu kuliah dibagi menjadi beberapa mata kuliah. Nah, maka mau tidak mau kita harus belajar database atau basis data. Nah, memang ketika kita mau menjadi seorang programmer apapun itu, apakah itu membuat aplikasi berbasis web, membuat aplikasi berbasis desktop, membuat aplikasi berbasis mobile, maka kita akan membutuhkan yang namanya database. Nah, rekan-rekan mahasiswa, ada dua hal kenapa kita perlu belajar database ya atau MySQL. Nah, yang pertama adalah karena seorang programmer atau sistem analis dia harus mampu menciptakan sebuah produk atau sebuah aplikasi. Itu alasan yang pertama. Nah, kenapa? Karena lulusan sistem informasi atau teknik informatika atau program studi yang ada di bidang ilmu komputer biasanya harus mampu menciptakan sebuah produk aplikasi. Untuk menciptakan sebuah produk aplikasi apapun itu, kita akan selalu membutuhkan database, ya. Kita membuat aplikasi penjualan, kita mau membuat aplikasi perpustakaan, kita mau membuat aplikasi inventory, kita akan selalu membutuhkan database. Makanya perlu kita belajar database. Nah, yang kedua adalah database itu memudahkan kita dalam pencarian data. Jadi, ketika kita biasanya menyimpan data dalam bentuk berkas, sekarang kita menyimpan data itu dalam bentuk database, ya. Nah, maka ada beberapa hal keuntungan kita menggunakan database, yaitu memudahkan dalam pencarian data. Kenapa? Karena ketika kita menyimpan file secara manual, maka kalau misalnya data itu hanya 10 data, mungkin kita cepat dalam pencarian data. Tetapi kalau misalnya data itu atau berkas itu ada 1000 data atau 5000 data atau jutaan data, maka tidak terbayang berapa waktu yang dibutuhkan untuk mencari satu data. Nah, dengan adanya database, maka dalam hitungan detik data yang kita butuhkan akan dapat disajikan, ya. Nah, itulah salah satu tujuan manfaat ketika kita menggunakan database. Nah, selanjutnya adalah coba kita lihat gambar berikut ini. Ya, teman-teman mungkin sudah menentukan langkah, menentukan arah. Teman-teman mau jadi programmer apa seperti itu ya? Apakah programmer untuk web aplikasi ya, aplikasi web atau web apps, atau desktop base ya, desktop apps seperti menggunakan Visual Basic atau Java. Kemudian mobile apps ya, teman-teman bisa membangunnya menggunakan Android Studio atau Kotlin atau Flutter.
Nah, kalau untuk aplikasi berbasis web, teman-teman bisa menggunakan PHP atau menggunakan framework Laravel ataupun kode Igniter. Nah, aplikasi apapun yang teman-teman bangun itu, maka otomatis akan selalu membutuhkan database. Nah, kenapa itu perlu saya tekankan? Karena begitu pentingnya database ketika kita membangun sebuah aplikasi. Jadi, database itu merupakan salah satu kunci penting dalam membangun sebuah aplikasi. Nah, saya pun sudah berpengalaman bagaimana ketika kita merancang dan membuat sebuah database, maka dari rancangan database itu saya sudah bisa melihat kira-kira seperti apa sih tampilan kemudian program aplikasi yang akan berjalan. Nah, semuanya tergantung pada database, ya. Jadi kalau teman-teman mau membangun sebuah aplikasi, teman-teman harus mampu mempelajari atau memahami database. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat pada slide selanjutnya, apa itu database. Nah, sekedar informasi bahwasanya database itu sama dengan basis data, ya. Bedanya yang satu bahasa Inggris, yang satu lagi bahasa Indonesia. Database atau basis data. Nah, kalau bahasa sederhananya adalah database adalah tempat penyimpanan data. Ya, karena ketika kita membangun sebuah aplikasi, misalnya kita membuka Instagram, ya, aplikasi Instagram. Kita memasukkan sebuah postingan. Nah, postingan itu tidak disimpan di tampilan Instagram, tetapi dia disimpan di dalam database. Nah, Instagram yang kita lihat di HP itu menampilkan data yang ada dalam database. Jadi semua data kita itu tersimpan di dalam database, ya. Kemudian aplikasi yang ada kita install di HP tersebut itu hanyalah menampilkan data yang ada di dalam database. Jadi dia tidak tersimpan di dalam aplikasi itu, tetapi dia tersimpan di dalam database, ya. Jadi database itu berfungsi untuk menyimpan data. Kalau di Instagram seperti menyimpan data postingan kita, menyimpan data komentar, menyimpan data story, segala macam. Nah, semua itu simpan di dalam database. Jadi, bahasa sederhananya adalah database berfungsi ya sebagai penyimpanan data. Nah, bedanya apa? Dengan manual, bedanya database itu menyimpan data secara elektronik atau terkomputerisasi, ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat pada gambar di slide ini, ada dua hal. Yang pertama, kalau kita analogikan dalam kehidupan sehari-hari, database itu seperti lemari, ya, atau seperti rak. Nah, lemari itu yang dalam kehidupan sehari-hari itu terdiri dari beberapa rak-rak, ya. Ada rak 1, ada rak 2, dan ada rak 3. Kemudian dalam rak-rak tersebut ada file-file, ada folder-folder, ada map-map ya dalam rak tersebut. Nah, menyimpan data-data yang ada dalam rak tersebut. Nah, jadi itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana seorang petugas misalnya di badan kearsipan itu menyimpan data dalam rak, kemudian menyimpannya dalam map, ya. Jadi masing-masing rak itu dia mengkategorikan masing-masing keadaan. Misalnya kalau rak 1 untuk file pembelian misalnya, kemudian rak 2 untuk file penjualan, ya. Kemudian rak ketiga misalnya menyimpan data karyawan, kira-kira seperti itu. Nah, kalau dalam database, ya, jadi kita bisa analogikan database itu seperti sebuah lemari, ya. Analoginya database seperti sebuah lemari. Nah, bedanya kalau di lemari itu ada rak-rak, ya. Nah, kalau di dalam database itu nanti ada tabel-tabel. Nah, tabel-tabel itu mewakili
rak-rak atau ya yang ada atau laci-laci yang ada di lemari tersebut. Jadi satu database terdiri dari beberapa tabel, ya, 2, 3 atau ribuan tabel. Nah, sama dengan lemari. Satu lemari berisi atau mempunyai 3, 4, 5 ya, lebih kurang rak dalam lemari tersebut. Nah, dalam satu rak itu terdiri dari banyak file. Nah, sama dengan database. Jadi satu database mempunyai satu atau lebih tabel. Bisa di 1 atau 2, 3, 4, 5 tabel. Nah, kemudian setiap tabel itu mempunyai banyak data. Ya, kalau di lemari saya bilang file, tapi di database saya bilang sebuah data. Ya, kira-kira seperti itu analoginya. Nah, kemudian kita lihat pada slide ini, ada sering kita dengar kata-kata DBMS, kemudian kata-kata database. Pertanyaannya, apakah DBMS sama dengan database? Ya, apakah kata-kata ini sama atau berbeda? Nah, ini perlu kita pahami di pertemuan pertama ini, ya. Jadi supaya meluruskan apa itu DBMS dan apa itu database. Nah, kalau kita lihat DBMS itu berbeda dengan database, ya. Kita lihat pada slide berikut ini. Nah, kalau kita lihat pada gambar ini, maka bisa kita kategorikan apa itu DBMS dan apa itu database. DBMS merupakan singkatan dari Database Management System. Ya. Nah, kalau kita lihat pada gambar ini, maka di dalam DBMS kita bisa membuat banyak database. Ya, apakah itu contohnya database penjualan, kemudian database rumah sakit, kemudian database perpustakaan, database inventory. Nah, dalam satu DBMS kita bisa membuat satu database atau lebih. Ya, jadi kepalanya itu adalah DBMS. Nah, anak-anaknya adalah database. Nah, makanya ketika kita bicara MySQL, ya, database MySQL itu sepertinya kata itu kurang pas. Tetapi mungkin pasnya itu adalah DBMS MySQL, ya, Database Management System MySQL. Nah, di dalam DBMS MySQL kita bisa membuat satu database atau lebih, ya, seperti database penjualan, rumah sakit ataupun perpustakaan. Jadi mulai saat ini sepakat kita gunakan ya database DBMS MySQL. Ya, jadi MySQL itu levelnya adalah di DBMS. Nah, sebenarnya banyak pilihan lain selain MySQL. Di antaranya adalah ada PostgreSQL, kemudian ada MariaDB, ada server SQL Server, kemudian juga ada Microsoft Access. Nah, tentu masing-masing DBMS itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, ada contoh SQL Server itu merupakan data DBMS yang dikeluarkan oleh Microsoft. Nah, memang DBMS SQL Server ini itu dikeluarkan oleh Microsoft khusus untuk DBMS server, makanya namanya SQL Server. Nah, dia bisa menangani banyak komputasi, kemudian mengambil data di server dalam jumlah yang banyak, dalam satuan waktu yang tertentu. Jadi dia bisa melayani banyak data dalam waktu tertentu, sehingga kemampuannya di atas rata-rata. Makanya kita katakan
database ya, DBMS server ya. Nah, kemudian juga ada Oracle ya. Oracle itu merupakan DBMS server juga yang dikeluarkan sendiri oleh Oracle. Nah, itu biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar karena dia menangani jumlah data yang sangat besar. Kemudian juga ada MariaDB dan MySQL juga bisa kita gunakan, tetapi tentu mempunyai salah satu kelemahan ya, kecuali kita menggunakan MySQL yang enterprise. Nah, itu bisa kita gunakan untuk data dengan jumlah yang sangat besar. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman nanti bisa browsing di internet atau di YouTube tentang DBMS selain MySQL yang kita bahas saat ini ya, apakah itu Oracle, apakah itu SQL Server dan yang lainnya. Nah, maka pada video ini ya, pada seri mata kuliah berseri ini kita akan fokus belajar tentang DBMS MySQL ya. Bagaimana nanti kita membuat database dalam DBMS MySQL, bagaimana kita membuat tabel, kemudian tipe data apa saja yang digunakan ya. Ini akan kita bahas tuntas di seri mata kuliah belajar DBMS MySQL. Rekan-rekan semuanya, jika ada pertanyaan tentang pengantar basis data ini, silakan nanti ketik di kolom komentar. Silakan nanti sampaikan pertanyaannya, komentarnya, saya akan bantu jawab sehingga rekan-rekan mahasiswa mengerti tentang pengantar basis data. Dan jangan lupa teman-teman semuanya untuk subscribe, like, share, dan tekan bunyi lonceng. Mudah-mudahan channel ini, pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.